Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa koloni part 1, yang mana materi ini ada di kurikulum Merdeka pada kelas 11 atau fase F. Nah, untuk materi kali ini tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa koloni, ini saya akan membahas 3 tokoh pahlawan, yang mana 3 tokoh pahlawan ini ada pada periode sebelum abad 19, yaitu ada Sultan Agung, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, dan kemudian Sultan Hasanuddin. Baik, yang pertama ada Sultan Agung. Biografi singkatnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, lahir 1593, wafat 1645 Masehi ya. Adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati, dan Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara termasuk VOC. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat, sehingga Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Dan ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Selanjutnya, jalannya perlawanan. Nah, yang pertama ada serangan tahun 1628. Pada tahun ini Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang Batavia dengan Gubernur Jenderal VOC-nya pada waktu itu adalah J.P. Kun. Akan tetapi, kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram, dan serangan tentara Sultan Agung pada waktu itu belum berhasil. Serangan yang kedua yaitu pada tahun 1629. Nah, pada tahun ini pasukan Mataram kembali diberangkatkan menuju Batavia. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapalnya dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan di Cirebon. Tapi ternyata VOC mengetahui hal tersebut, sehingga kemudian VOC mengirimkan kapal-kapal perangnya untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan oleh pasukan Mataram. Seperti contohnya di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal dan 400 rumah penduduk, juga sebuah lumbung beras. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan pasukan Mataram, dan pasukan Mataram semakin lemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Dan selanjutnya ada akhir perlawanan. Ada beberapa alasan upaya Sultan Agung mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh diantaranya adalah yang pertama adalah persediaan makanan dibakar oleh Belanda. Kemudian yang kedua, terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. Dan yang ketiga, persenjataan yang tidak seimbang. Dan yang terakhir, jarak Mataram dan Batavia jauh sekali dan cukup melelahkan sehingga pertahanan Mataram kurang memadai. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677.
Ternyata Raja Amungkurat I ini merupakan raja yang paling lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Selain itu bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap ulama. Oleh karena itu timbul berbagai perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Tokoh pahlawan selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan putra dari Sultan Abu Ma'li Ahmad, yaitu Sultan Banten periode tahun 1640 sampai 1650 dan Ratu Martakusuma. Tirtayasa lahir di Serang, Banten pada tahun 1631. Saat kecil Tirtayasa memiliki banyak nama. Dulu ia bergelar Pangeran Surya dan sejak ayahnya wafat beliau diangkat menjadi Sultan Muda dan terakhir ia diberi gelar Sultan Abdul Fattah. Selama masa pemerintahannya ia berhasil mendirikan keraton di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang dan sejak itulah ia mendapatkan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Dan kejayaan Banten dirasakan oleh rakyatnya saat Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memberikan perkembangan besar untuk masyarakatnya. Baik, kita akan membahas mengenai perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama ada latar belakang. Nah, untuk konflik antara Banten dengan VOC, salah satunya adalah Banten memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional karena memang sejak awal pedagang Belanda ingin menguasai Banten tapi tidak pernah berhasil. Sehingga oleh karena itu VOC membangun bandar di Batavia. Nah, pada tahun 1619 terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Selanjutnya, konflik yang terjadi itu karena memang sebenarnya VOC terlalu ikut campur tangan terhadap Kesultanan Banten. Kemudian ada jalannya perlawanan. Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena pada masa pemerintahan Sultan Ageng banyak dibangun saluran air atau irigasi untuk keperluan pertanian dan perang. Maka Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa karena Tirta artinya air. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota bernama Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai Raja Pembantu atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai Raja Pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dan dibantu putranya yang lain yakni Pangeran Arya Purbaya. Sultan Haji merasa khawatir apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan, sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Dan kemudian Sultan Haji bekerja sama dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Sebagai bahan kesimpulan, pertentangan terjadi begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, karena memang Sultan Haji pun agak lemah dengan VOC. Nah, dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yaitu yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Dan yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang keempat atau yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Akhir perlawanan. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten dan pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Baik, selanjutnya ada tokoh pahlawan dari Makassar, khususnya dari Kesultanan Goa, bernama Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin ini mempunyai nama kecil yang cukup panjang, yaitu Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Tempat lahir di Makassar, tanggal lahirnya 12 Januari 1631, wafat 12 Juni tahun 1670. Julukan ayam jantan dari timur
Kemudian gelarnya Sultan Hasanuddin Tumenangari Bala Pangkana. Nama ibunya Isabe Tokmo Lakuntu. Nama ayah Sultan Malikus Said dan nama kakek Sultan Alauddin, serta saudara kandungnya yaitu I Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jene. Adapun perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC, kita mulai dari latar belakang. Latar belakangnya yaitu VOC selalu berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Nah, usaha dari VOC itu mendapat perlawanan dari Raja Goa yaitu Sultan Hasanuddin. Karena memang Sultan Hasanuddin dikenal dengan ayam jantan dari timur, selalu menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC melakukan politik divide et impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Pada tanggal 7 Juli tahun 1667, meletus Perang Goa. VOC dipimpin oleh Cornelis Janzun Spilman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka. Dan VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin, kemudian benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Adapun isi perjanjian Bongaya sebagai berikut. Yang pertama ada Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Dan yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Kemudian pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya yang ditambah poinnya yaitu benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC, dan benteng itu kemudian oleh Spilman diberi nama Benteng Rotterdam. Itulah tadi penjelasan mengenai beberapa tokoh perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa koloni part 1, yaitu pada periode sebelum abad 19, dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.